Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa selalu menghadirkan di dalam hati kita perasaan takut yang luar biasa kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang durhaka kepadanya, yaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari siksa Allah, baik yang ada di neraka maupun siksa yang ada di dunia. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, akhir-akhir ini kita sering dikagetkan, khususnya pada masa COVID-19 ini, dikagetkan dengan orang-orang terdekat kita yang tiba-tiba meninggal dunia. Kita mendengar beritanya bahwa dalam waktu yang singkat ternyata seseorang yang kita kasihi, orang yang terdekat dari kita, meninggal dunia. Umurnya masih muda, memiliki dalam pandangan duniawi, memiliki masa depan yang baik, yang cerah, tetapi kita dikagetkan dan seakan-akan kita tidak percaya bahwa dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita rasakan saat-saat ini, baik tetangga kita, baik mereka yang berprofesi sebagai dokter, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, petani, sebagai orang yang menjadi pejabat dan seterusnya. Semua itu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala apabila sudah mentakdirkan untuk memanggilnya, maka mereka akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Surat Az-Zumar ayat 30. Jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan dan menginformasikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau nanti juga akan mati. Demikian juga mereka, manusia semuanya akan mati. Dan kita tidak tahu di manakah kematian kita, tetapi yang jelas kematian itu pasti akan tiba. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian itu berada, pasti kalian itu akan mati, meskipun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan, sehingga orang tua maupun anak-anak, laki-laki atau wanita, orang kaya atau orang miskin, bahkan kematian ini memaksa raja-raja dari singgasananya untuk keluar dan kemudian dibawa ke kuburan. Bahkan manusia yang paling agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga tidak bisa lepas dari kematian, karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu yang paling penting hendaknya kita memahami tentang hakikat kematian, bahwa setiap kita pasti mati. Dan apakah yang terjadi setelah kematian? Apakah manusia akan dibiarkan demikian kemudian dia tidak diminta pertanggungjawaban hidupnya?
Marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu secara sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Artinya kita setelah mati ada pertanggungjawaban yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang penyair menegaskan, walau anna idza mutna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata apabila kita sudah mati, kita dibiarkan begitu saja, niscaya kematian itu adalah saat istirahat bagi setiap orang yang hidup. Walakinna idza mutna bu'ithna, tetapi ternyata apabila kita sudah mati nanti kita akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, dan kelak kita akan ditanya tentang segala sesuatu. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena itu yang harus kita persiapkan, karena semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus disiapkan adalah bekal kematian. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis, ketika beliau akan meninggal dunia, beliau menangis. Sehingga para sahabat bertanya, atabki wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abu Hurairah, apakah engkau menangis ketika saat kematian seperti ini, padahal engkau adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau menjawab, wallahi la abki ala dunyakum, demi Allah aku tidak menangis karena dunia kalian, walakin abki ala qillatiz zat, tetapi aku menangis karena sedikitnya perbekalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi dengan sahabat mulia, orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu an, merasa qillatuz zat, merasa memiliki bekal yang sedikit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan diri kita? Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah takut dengan perbekalannya yang sedikit. Bagaimana nanti ketika dia berada di atas sirat, lalu kemudian terpelanting masuk ke dalam neraka. Beliau takut dan khawatir, padahal beliau adalah sahabat dan termasuk salah seorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini harus menjadi renungan kita seluruhnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Hasan Al-Basri bersama kaum muslimin menguburkan seorang jenazah, beliau bertanya kepada seorang pemuda, wahai pemuda, andai kata jenazah ini dibangkitkan kembali oleh Allah, hidup kembali, apa yang dia akan lakukan? Maka pemuda itu menjawab, orang ini tidak akan menyia-nyiakan waktunya sedetik pun, kecuali dia akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai pemuda, saat ini kau masih hidup, maka gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat menghadapi sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat siuman, dan ketika itu Fatimah datang masuk ke kamar beliau, beliau menangis. Fatimah menangis. Ketika Abu Bakar masuk ke dalam kamar beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun menangis. Demikian juga dengan Umar menangis ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sakaratul maut. Tetapi dengan beratnya sakaratul maut ini, beliau sallallahu alaihi wasallam masih ingat tentang umatnya, dan beliau mengatakan sambil melihat kepada para sahabat yang lain, as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, jagalah kalian salat kalian. Jagalah kalian terhadap salat kalian. Jaga salat kalian,
dan hendaknya kalian berbuat baik kepada budak dan hamba sahaya kalian. Inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau detik-detik akhir menjelang nyawa beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa sesuatu yang paling terpenting untuk dijaga oleh seorang muslim adalah salat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seorang muslim apabila dia menyia-nyiakan salatnya, apabila bahkan tidak mau melaksanakan salat, atau salatnya hanya ketika dia ingat, bagaimana ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkaitan dengan masalah ibadah ini, beliau mengatakan hendaknya kita mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah Islam. Kita pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga secara totalitas kita hanya tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah bekal sebaik-baik kita adalah dengan mentaati Allah, dengan senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah sekalian, apabila selama kita hidup di dunia senantiasa berusaha mentaati Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka pada saat kita nanti sakaratul maut, pada saat itulah kenikmatan terbesar kita, karena rindu, karena cinta untuk bertemu Allah yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga cinta untuk bertemu dengan orang ini. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu Allah, maka Allah pun benci bertemu orang itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Inna lanakrahul maut ya Nabi." Kami takut mati, kami benci mati. Laisa dzak, bukan itu yang aku maksud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal mu'min idza hadara al-maut busyira biridwanillahi wa karamatihi. Tetapi seorang mukmin itu pada saat dia dalam keadaan ihtidar sakaratul maut, maka dia diberi berita gembira oleh Allah dengan keridhaan Allah dan kemuliaan daripadanya. Falaisa syai'un ahabbu mimma amamahu, falaisa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamahu, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih ia cintai daripada apa yang ada di hadapannya. Fa ahabba liqa Allah wa ahabballahu liqa'ahu, sehingga dia mencintai untuk segera bertemu Allah, dan Allah pun mencintai orang ini untuk bertemu dengannya. Wa innal kafir, sebaliknya jamaah sekalian, sesungguhnya orang kafir idza hadara busyira bi'adzabillahi wa uqubati, apabila dia dalam keadaan sakaratul maut, maka dia diberi berita oleh Allah dengan siksa dan hukumannya. Falaisa syai'un aqrahu ilaihi mimma amamahu, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih dia benci dari apa yang ada di hadapannya. Fakariha liqa Allahi wa karihallahu liqa'ahu, sehingga dia membenci untuk bertemu Allah, dan Allah pun membenci bertemu orang ini. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka yang paling penting jamaah sekalian, bukan urusan mati kita kapan atau kita takut mati, bukan. Yang paling penting adalah bagaimana kita senantiasa beramal saleh sepanjang hidup kita. Karena apabila kita sudah beramal saleh, maka saat kita akan menghadap Allah ketika sakaratul maut, pada saat itulah kita ditampakkan oleh Allah surganya, kenikmatannya, dan Allah sudah memberikan kabar gembira kepada kita dengan berbagai kenikmatan itu. Sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang yang suka berbuat dosa, durhaka dan maksiat, mereka diperlihatkan dengan berbagai ancaman neraka dan siksa Allah, sehingga dia membenci terhadap apa yang ada di hadapannya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita seluruhnya
senantiasa bisa bersiap diri kapan dan di mana saja untuk beramal saleh, sehingga ketika Allah memanggil kita, kita dalam keadaan siap dengan amal saleh itu, dan mudah-mudahan semua itu menjadikan kita diberikan berita gembira surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita semuanya tergolong hamba-hambanya yang bertakwa. Hari ini jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah adalah tanggal 9 bulan Muharram, yaitu Tasu'ah, di mana di antara yang disunnahkan dalam puasa adalah puasa Tasu'ah ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap andai kata beliau pada tahun depan masih hidup, maka beliau ingin berpuasa pada tanggal 9 Muharram ini. Tetapi beliau kemudian wafat sebelum sempat berpuasa 9 Muharram. Hanya saja yang menjadi hal yang hendaknya kita berusaha semuanya untuk berpuasa, yaitu besok pada tanggal 10 Muharram atau hari Ashura, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim menegaskan di antara hikmah atau pahalanya itu tukaffirus sanah al-madiyah, bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu selama 1 tahun. Maka mudah-mudahan kita seluruhnya bisa menyelenggarakan puasa ini pada 10 Muharram besok. Dan kalau yang saat ini belum puasa hari ini, maka bisa untuk melaksanakan puasa sesudahnya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapat rahmat dan maunanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Ya Allah, kami hambamu adalah milikmu. Engkau yang menciptakan kami dan yang memberikan segala kebutuhan kami. Kami menyerahkan diri kami kepadamu ya Allah. Kami pasrah dan menyerahkan diri kami kepadamu untuk diatur, untuk dihukumi, untuk diperintah dan dilarang. Kami tunduk patuh dan kami betul-betul taat kepadamu karena kami adalah milikmu. Ya Allah, bimbinglah kami untuk menggunakan tangan kami sesuai dengan syariatmu. Bimbinglah kaki kami untuk melangkah di jalan yang Kau ridhai. Bimbinglah hati, mata, lisan, telinga dan seluruh anggota tubuh kami sesuai dengan yang Engkau ridhai. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wasyuyu'iyyin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shaddid shamlahum wa mazid jam'ahum وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.